Ada satu pembeda yang sangat jelas dan kentara sekali bahwa kebaikan yang kita berikan, bahwa kebaikan yang kita tanam, apakah itu berdimensikan materi keduniaan ataukah berdimensikan keakhiratan spiritualitas. Nah, itu yang mungkin kita harus bisa memaknai di manakah kita akan menempatkan suatu kebaikan ataupun menanam suatu perbuatan atau berbagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama Teras Falsafi. Kita masih akan membahas dari filosofi Al-Mahfudot. Yang kali ini kita akan membahas man yazro yasud. Barang siapa menanam, ia akan mengetam. Atau bisa dimaksudkan itu barang siapa yang menanam, ia akan menuai hasilnya. Nah, kembali bersama Pak Ramzon, kita akan membahas ini. Pak, jika diartikan secara literal ya, pepatah ini cukup sederhana. Tapi secara filosofi, apakah ia hanya bicara tentang hukum sebab akibat, atau ada makna spiritual yang mungkin lebih dalam? Ya, ini akhirnya akan menjadi lebih menarik ya, kalau kita yang membaca dan merenungkannya, bahwa suatu ungkapan klasik itu biasanya memiliki makna yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan kosong saja. Nah, memang yang menjadi kelebihan dan keunikan dari mata pelajaran Al-Mahfuzat ini yang diajarkan di pesantren-pesantren, memang sumbernya itu sangat beragam. Ada yang berasal dari ungkapan-ungkapan klasik dari para ulama dan ilmuwan dari zaman abad pertengahan. Ada juga yang memang berasal dari ungkapan kata-kata dari seorang sastrawan terkenal, dari para alim ulama ya di Timur Tengah ataupun di dunia Arab, ataupun yang dulu pernah berjaya suatu peradaban yang disebut dengan peradaban Islam. Nah, sehingga akan menjadi lebih menarik adalah dari ungkapan-ungkapan itu tentunya sudah teruji, kan? Sudah teruji sesuai dengan perjalanan waktu. Maka dari itu ungkapan man yazra yahsud itu juga tentunya memiliki makna yang luas. Jadi barang siapa yang menanam itu ia akan menuai atau memanen, memiliki aspek ataupun makna yang juga beragam. Ada yang bisa memaknainya bahwa siapa yang telah menanam kebaikan, ia akan mendapatkan kebaikan pula di kesempatan lain. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang pernah menanam keburukan, kedengkian, kejelekan, kejahatan, atau hal-hal yang sifatnya negatif, suatu saat juga dia akan memanen hasil perbuatan buruk dan jahatnya itu. Nah, ini sebenarnya sangat berkaitan sekali dalam kehidupan manusia sehari-hari ya. Ya, di hal yang sifatnya fisik, spiritual, emosi, moral, dan berbagai macam aspek kehidupan manusia itu sangat berkaitan sekali. Itu ya. Oke, tadi kan soal menanam ya Pak. Ini kan ada ya, kita melakukan sesuatu itu karena tujuan, dan juga ada yang melakukannya karena memang ya karena kesadaran gitu. Nah, bagaimana membedakan antara keduanya Pak? Menanam karena harapan terhadap hasil, dan menanam karena kesadaran moral yang mungkin bentuknya spiritual kali ya? Iya, akhirnya kemudian juga yang patut kita lebih maknai bahwa
apa yang kita tanamkan, apa yang kita pernah perbuat, atau apa yang pernah kita lakukan, itu kan biasanya mengharapkan suatu balasan. Balasan itulah yang mungkin akan ia harapkan untuk dipanen kan. Nah, dalam konteks kekinian yang manusia modern itu ternyata sifatnya materialisme, yang sifatnya keduniaan, sehingga di era kekinian itu manusia itu seringkali berbuat baik itu harapannya adalah untuk mendapatkan suatu imbalan. Bahkan tidak hanya berbentuk imbalan fisik, tetapi manusia modern sekarang itu juga ingin mendapatkan suatu ketenaran, popularitas, agar dia tersohor. Nah itu ya yang akhirnya mungkin kita bisa menjawabnya bahwa mayyazro yahsud, barang siapa yang menanam ia akan menuai. Kalau ia menanamnya itu demi ketenaran dan popularitas, tentunya dia juga akan mendapatkan ketenaran dan popularitas saja. Tetapi kalau untuk daya manfaatnya, kebaikan, apalagi hal yang sifatnya keakhiratan, spiritualitas, tentu ini akan bertolak belakang. Kenapa? Karena tentunya dalam konsep ketuhanan, dalam konsep agama, dalam konsep spiritualitas, suatu kebaikan itu hanya diniatkan kepada satu zat yang maha kuasa, kan? Bukan untuk sesama manusia, apalagi untuk kesombongan atau ketenaran. Kan itu. Ada satu pembeda yang sangat jelas dan kentara sekali, bahwa kebaikan yang kita berikan, bahwa kebaikan yang kita tanam, apakah itu berdimensikan materi keduniaan, ataukah berdimensikan keakhiratan spiritualitas. Nah itu yang mungkin kita harus bisa memaknai di manakah kita akan menempatkan suatu kebaikan ataupun menanam suatu perbuatan atau berbagi kebaikan. Dan banyak juga ya Pak, nggak ikhlas gitu ya Pak Amri ya. Ada sebuah ungkapan nih Pak, tidak ada makan siang gratis. Nah itu mencerminkan logika kapitalisme ya. Nah itu bagaimana tuh Pak kapitalisme mengubah makna menanam dan menuai dalam kehidupan sekarang modern? Ya itu kan akhirnya menjadi relasi yang sangat kuat kan, bahwa konsep kapitalis yang sifatnya materialistis itu memang semuanya dihitung dalam materi, kebendaan, dan selalu dihitung dengan angka-angka. Orang yang berbuat baik, orang yang menolong, orang yang memberikan sesuatu akan selalu diingat, sehingga mereka sampai mengatakan ya bahwa tidak ada istilahnya makan gratis, makan siang gratis maksudnya ya. Kan ini memberikan makna yang sangat jelas ya, bahwa tafsiran tidak ada istilah makan siang gratis itu adalah bahwa segala sesuatunya itu dihitung dengan materi. Tetapi itu akan menjadi hal yang absurd ya, hal-hal yang apa? Hal-hal yang jadi nista jadinya kalau seandainya dilihat dalam perspektif keagamaan spiritualitas ya, bahwa segala sesuatu itu tentunya kita harus ikhlas. Menolong ya tidak ada pamrih, berbuat sesuatu, berbuat kebaikan sekalipun jangan sampai tangan kanan memberikan, tangan kiri sampai tahu, kan gitu kan konsepnya. Nah sehingga memang ada perbedaan yang sangat menyolok antara konsep keduniaan dengan konsep keakhiratan. Nah kita akan bisa lebih memaknai dan akan bisa lebih bijak. Seperti apa sih sebenarnya akan kita arahkan hidup kita, perbuatan kita, perilaku kita. Kalau kita menuju pada hal-hal yang sifatnya keduniaan, ya hanya di dunia saja. Kalau kita mempercayai atau mengimani adanya suatu kehidupan setelah kematian, nah tentu kita patutnya untuk memaknai
bahwa nilai keakhiratan adalah sesuatu yang abadi dan sesuatu yang mutlak. Oke, yang terakhir nih Pak, kita berbicara soal pesan untuk generasi muda dengan kutipan Maniajro Yasuk ini, apa inti pesan moral dan spiritual yang paling relevan untuk generasi sekarang? Baik, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan moral yang ada dalam ungkapan klasik ini sebenarnya sangat relevan sekali ya dalam dunia kemodernan, terutama anak muda, bahwa maksud dari barang siapa yang menanam ia akan memanen. Tentunya kita harus bisa memaknai lebih cerdas dan lebih luas bahwa apa yang kita kerjakan, bahwa apa yang kita perbuat tentunya tidak langsung seketika akan berhasil kita tuai dan kita petik hasilnya sekarang. Sehingga kalau kita memaknai secara materi keduniaan, maka semua hal yang bersifat materi keduniaan adalah sifatnya sementara. Seperti misalnya popularitas. Berapa tahunkah seorang akan menjadi populer? Berapa lama materi kebendaan itu akan bertahan? Bahkan berapa lama umur manusia yang akan ia jalani di dunia ini? Artinya, semuanya adalah sifatnya sementara. Ada suatu tujuan hidup yang lebih mulia, ada suatu tujuan hidup yang lebih mendalam dan yang lebih abadi, yaitu sifatnya keakhiratan. Nah, tentunya memang ini membutuhkan satu keyakinan dan keimanan bahwa adanya suatu kehidupan setelah kematian adalah keniscayaan yang memang mutlak untuk kita yakini. Nah, tergantung bagaimana kita untuk bisa memaknai bahwa sesuatu yang materialisme, sesuatu yang sifatnya kebendaan, semuanya sementara, semuanya akan berakhir, semuanya tidak akan bertahan lama, semuanya yang sifatnya kebendaan akan akan terbatas usianya. Tetapi sebaliknya, kalau sesuatu yang kita maknai secara maknawi, maka akan memiliki makna yang sangat mendalam sekali bagaimana kelak untuk kehidupan setelah kematian. Nah, mungkin itu ya yang perlu direnungkan, bahwa tujuan akhir adalah hendaknya tidak sekedar bersifat kebendaan materialisme, tetapi hendaknya kita patut untuk mempertimbangkan bahwa di luar sifatnya kebendaan yang materi itu ada suatu tujuan yang sifatnya lebih agung dan lebih kalau dikatakannya lebih abadi ya. Nah, mungkin itu ya pesan moral. Terima kasih Pak Ramdon. Cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Teras Falsafi kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.